Puji Tuhan. Shalom kepada semua jemaat yang sudah hadir pada pagi ini. Kita bersyukur kita boleh kembali beribadah di tempat ini. Dan kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita pada pagi ini. Mari kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi ini. Saya undang kita untuk bangkit berdiri semua. Bapa di dalam surga, kembali pada pagi ini kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu. Sepanjang malam kami boleh tidur dengan nyenyak dan kami boleh kembali pada pagi ini di dalam rumah ibadah-Mu. Ini karena semua anugerah-Mu yang besar kepada kami. Engkau akan pimpin kami dalam ibadah kami ini dari awal sampai pada akhirnya. Dan juga Engkau mau pimpin Tuhan bagi mereka yang belum hadir pada pagi ini, dalam perjalanan mereka Engkau akan membungkusnya Tuhan dalam darah-Mu dan kuasa-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh tiba dengan tidak kurang suatu apapun. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang sangat luar biasa, Allah yang ajaib. Kami serahkan semua ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Kita akan muji dan besarkan nama Tuhan. Kita akan menaikkan ucapan syukur kita pada pagi hari ini. Kita katakan haleluya kepada Tuhan. Amin. Yes, kita akan menyanyikan ini dan kita membuka hati kita ya supaya Roh Kudus tercurah atas kita. Di mana hari ini adalah hari Pentakosta yang ketiga. Haleluya Jesus. Amin. Sama-sama haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di tahta. Berdiri, haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta.
segala-galanya bagi kami pada saat ini. Dan kami mau curahan Roh Kudus di tengah-tengah kami ada. Dan melawat kami pada saat pagi hari ini. Mengurapi kami satu persatu jemaatmu Mangga 2 di tempat ini. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Berkuasa selamanya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di kata. Haleluya. 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 Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba. Bagi anak domba. Bagi anak domba Allah. Bagi anak domba. Bagi anak domba Allah. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya. Berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Coba kasih tos satu dengan yang lain ya. Tuhan Yesus itu sangat baik. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Amin. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Yes. Sama-sama katakan. Sorak haleluya. Puji Yesus Raja mulia. 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 Diberkati yang datang dalam namanya. Puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya. Hosana sang raja. Angkat tanganmu. Yes. Angkat suara puji dia. Besarkan namanya. Pujikan agungkan dia. Raja segala raja. Angkat suara. Angkat suara puji dia. Besarkan namanya. Tinggikan agungkan dia. Raja segala raja. Sorak haleluya. Yes. Yuk sama-sama katakan. Sorak haleluya. Sorak haleluya. Amin. Puji Yesus Raja mulia. Soraklah. Sorak haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Soraklah. Sorak haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Diberkati yang datang dalam namanya. Puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya. Hosana sang raja. Angkat suaramu tinggi-tinggi. Angkat suara puji dia. Besarkan namanya. Tinggikan agungkan dia. Raja segala raja. Angkat suara puji dia. Besarkan namanya. Tinggikan agungkan dia. Raja segala
Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, Hosana Sang Raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Oh, haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, Hosana Sang Raja. Angkat suaramu tinggi-tinggi. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Raja segala raja. Raja segala raja. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Puji nama Tuhan, mercy, semangat memuji Tuhan. Haleluya, pujian kita mengatakan angkat suara dan besarkan nama Tuhan. Amin. Kita datang pada pagi hari ini untuk meninggikan Tuhan, untuk memuji nama Tuhan. Mari angkat suara kita, berikan pujian yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, sebab Dia Allah yang layak dipermuliakan. Amin. Mari naikkan pujian. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya, mari sama-sama katakan langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Katakan langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. katakan ku puji. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya. Mari terus naikkan pujian ini. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, Amin. sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Katakan sama-sama ku puji. ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Amin. Yesus penebus kita. Haleluya. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Mari musik memuji Tuhan. Haleluya.
bernafas memuji nama Tuhan. Haleluya, mari sama-sama katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, mari semua angkat tangannya buat Allah kita. Haleluya, semua kita yang hadir pada pagi hari ini angkat semua tangannya kepada Tuhan. Amin. Haleluya, sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, amin. Amin Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Jemaat Tuhan lebih sungguh-sungguh katakan haleluya. Yes. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari lebih lagi katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sama-sama. Amin. Haleluya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, mari kita kata akan terus memuji Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan lebih lagi buat Tuhan Yesus. Karena Dia Tuhan yang benar, yang layak kita sembah dan kita puji. Amin. Kita naikkan pujian kita berikutnya, Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjadi hidupku, Yesus kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yesus adalah gunung batu kita. Mari semua kita angkat pujian ini. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalam, Walau badai menerpa kami Tuhan, kami tidak akan pernah goyah Yesus. Haleluya. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar.
apa kehidupan kita. Tapi kita percaya Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya. Sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkaulah Tuhan kami yang benar, Yesus. Engkaulah Tuhan yang benar. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Pada pagi hari ini, saya mau tahu, adakah di antara kita yang tidak pernah sakit hati dengan sesama kita? Ada? Tidak ada ya. Semua kita pernah mengalami kekecewaan, pernah dikecewakan, pernah disakiti, pernah dihakimi kehidupannya. Tapi pada pagi hari ini, Tuhan mau kita untuk melepaskan semua itu. Lepaskan pengampunan. Karena tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Amin. Tuhan mau kita hidup kudus di hadapan Dia. Mari pada pagi hari ini luangkan waktu kita, akui di hadapan Tuhan. Siapa yang kita benci? Siapa yang membuat kita rasanya gak enak di hati? Jangan sampai itu menjadi kepahitan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau naikkan pujian ini. Renungkan setiap pujian ini. Kata-kata dari setiap pujian ini boleh memberkati kita. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ajar kami Tuhan Yesus. Ajar untuk kami bisa mengampuni sesama kami Tuhan. Pulihkan hati kami Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Katakan ketika hatiku disakiti. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni kami, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mari yang wanita naikkan pujian ini.
Katakan ketika hatiku disakiti. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati yang pria saja naikkan pujian ketika hatiku hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi hati mengasihi. ampuni kami. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni mengasihi tiada pamrih. Ampuni kami Tuhan, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Oh, seperti hati Bapa mengampuni mengasihi tiada pamrih. Ampuni kami Tuhan, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Haleluya. Seperti hati Bapa mengampuni mengasihi tiada pamrih. Oh, yeah. Ampunilah setiap kami Bapa, ketika kami tidak bisa mengampuni orang-orang yang bersalah sama kami Tuhan. Pulihkanlah hati kami Yesus, agar kami bisa mengampuni Tuhan, agar kami bisa mengasihi Yesus. Amin. Haleluya. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Oh, seperti hati Bapa mengampuni mengasihi tiada pamrih. Ampuni kami, ampuni bila kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akui di hadapan Tuhan Yesus bersalah kepada Bapa. Ampunilah kami Tuhan, berikan kami hati yang bisa mengampuni Yesus, hati yang bisa mengasihi Tuhan. Sekalipun orang-orang sudah menyakiti hati kami Tuhan, ampunilah kami ya Bapa. Bila kami tak mampu, oh haleluya Yesus, terima kasih Bapa, bersalah kepada kami. Amin. Seperti ampuni kami Bapa mengampuni mengasihi tiada pamrih. Ampuni kami Tuhan, oh, ampuni kami Yesus, ampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni mengasihi tiada pamrih.
mengasihi, tiada penghampuni seperti hatimu Bapa, seperti hati Bapa, mengampuni, mengasihi, tiada penghampuni seperti hatimu Bapa, seperti hati Bapa, mengampuni, mengasihi, tiada pamrih, mengasihi, tiada Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah setiap kami Bapa. Kalau kami belum bisa mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami Tuhan. Kami tahu Tuhan pengorbanan-Mu Tuhan sudah memberikan kami keselamatan. Atas dosa-dosa kami Kau sudah berikan Tuhan keselamatan itu Yesus. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan, untuk mengampuni Tuhan. Belajar untuk mengasihi Tuhan. Sekalipun itu sulit bagi kami Bapa. Tapi kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami. Roh Kudus, jamah setiap kami pada pagi hari ini. Jamah setiap kami yang terluka Roh Kudus. Pulihkanlah hati kami. Berikanlah hati kami seperti hati-Mu Bapa. Hati yang bisa mengasihi tanpa pamrih. Karena Engkau sudah mengasihi kami Tuhan. Bahkan Kau berikan hidup-Mu bagi kami Yesus. Kami yang berdosa ini Kau berikan keselamatan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang layak kami berikan pujian Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan, kuatkan setiap jemaat-Mu yang ada di pagi hari ini Tuhan. Agar kami mampu melewati hari demi hari Tuhan. Tanpa Roh Kudus kami gak bisa. Tapi biarlah Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang menguatkan kami, memampukan kami. Engkau Allah kami yang setia. Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah yang selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Bahkan yang terbaik Tuhan, Kau sudah berikan bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Bapa, biarlah pagi hari ini setiap jemaat-Mu yang datang dengan sakit penyakit Tuhan. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan pulang dengan kesembuhan Tuhan. Bagi setiap kami yang mengalami masalah Tuhan, pergumulan Tuhan, Kau akan berikan jalan keluar bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, kuatkan setiap kami Yesus. Biarlah Tuhan kami boleh tetap setia mengiring Kau Tuhan sampai Engkau datang menjemput kami nanti Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau yang boleh pulihkan kembali Indonesia Tuhan. Bawa setiap bangsa ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan akan terjadi penuaian yang besar Tuhan terjadi di Indonesia ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah selesai Tuhan memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Biar Tuhan Kau juga berkati sisa kebaktian ini Tuhan. Dari pemberitaan firman-Mu Tuhan sampai selesai nanti Tuhan. Biar Roh Kudus yang bekerja sebebas-bebasnya di tempat ini. Mengurapi setiap kami, menjamah setiap kami. Agar kami boleh pulang dengan sukacita yang penuh daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan amin. Kau periksa hatimu kala hari kan lalu, adakah sesuatu kau sembunyikan? Jika hidupmu
Puji Tuhan. Shalom kepada semua jemaat yang sudah hadir pada pagi ini. Ada yang baru pada pagi ini? Iya, selamat bergabung kembali. Kalau yang sudah lama tidak datang dan baru kali ini datang, ini adalah rumah kita, ini adalah kandang kita. Biar nanti, ya puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Iya. Mari kita akan siapkan hati kita. Hari ini tidak kita mengundang orang atau pendeta, tapi kita mau datang kepada Tuhan pada pagi ini. Mari, silakan kita akan nyanyikan satu pujian. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Puji Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Mari kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Biarlah pada pagi ini kami akan duduk diam dan kami mau menyiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, Tuhan. Dan biarlah Engkau saja akan menolong kepada hamba-Mu ini supaya kekurangan dari hamba-Mu ini, Tuhan, Engkau yang mengambilnya, Tuhan. Dan Engkau akan tolong, Tuhan, berikan hikmat pada hamba-Mu ini. Biarlah Engkau yang berkata-kata melalui hamba-Mu ini. Kami serahkan semua pembawaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Engkau sungguh hadir di tempat ini. Kami mengundang Engkau untuk memenuhi kami dengan kuasa Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus.
Juru selamat dan penebus kami sudah menaikkan doa kami. Dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baiklah. Kita sepertinya berturut-turut ya mengadakan ibadah. Ya baru saja beberapa hari yang lalu kita mengadakan kebaktian ya. Dan sekarang hari ini kita mengadakan kebaktian lagi. Dan pada pagi ini saya akan kembali melihat pada pagi ini kita akan mengadakan kilas balik mengenai Tuhan Yesus. Siapa dia? Ya. Dalam Kisah Rasul-Rasul 1 ayat 6 sampai 11 saya akan bacakan Kisah Rasul-Rasul pertama ayat 6 sampai 11. Mari kita berdiri semuanya. Kita akan membaca bersama-sama, ya. Ya. 1, 2, ya. Maka tanyalah mereka berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan bagi Bapa sendiri. Tapi kami kuasa daripadamu Tuhan. Haleluya. Sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung. Demikian. Disebutkan oleh amat kami. Puji Tuhan ya. Baiklah. Kalau kita membaca ayat selanjutnya di situ dikatakan bahwa ketika mereka sedang menatap ke langit waktu itu naik dan tiba-tiba berdirilah 2 orang pakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ya ke surga." Puji Tuhan. Itulah yang sedang kita nanti-nantikan. Bahwa kita akan melihat bahwa dia akan datang kembali di awan-awan. Ya. Ada 40 hari sesudah kebangkitan Tuhan, Kristus naik ke surga. Iya, 40 hari. Setelah peristiwa penyalipan Tuhan di dalam Jumat Agung dan 3 hari kemudian ada peristiwa kebangkitan. Dan 40 hari kemudian Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Yaitu kenaikannya. Dan 50 hari kemudian Roh Kudus turun kepada rasul-rasulnya. Ini disebut pada itu adalah hari Pentakosta, di mana kuasa Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Ya. Kebangkitannya selama 40 hari Tuhan Yesus Kristus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, kemudian baru naik ke surga. Tuhan yang bangkit adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia bisa saja setelah bangkit langsung menaik ke surga dan tidak usah menunggu 40 hari lagi. Tapi mengapa tidak langsung naik ke surga, tapi harus menunggu di bumi selama 40 hari. Ya. Ada beberapa alasan bahwa Tuhan tidak langsung naik ke surga. Ya. Itu untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Ya. Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Ya. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus dia tidak benar-benar bangkit. Iya. Dia tidak benar bangkit. Tapi ada yang mengatakan bahwa mayat Tuhan Yesus dicuri. Ini adalah dusta yang berasal dari tokoh-tokoh agama Yahudi. Kita bisa mendapatkan atau melihat di dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15 ini. Ya, memang tidak mungkin para murid-murid sederhana menghadapi tentara Roma yang gagah, perkasa itu menjaga kubur Yesus. Tidak mungkin para murid itu kuat untuk menggulingkan batu yang berat itu. Ya, diperkirakan itu 3 ton beratnya dan tidak diketahui oleh para penjaga. Ini sangat luar biasa. Tidak mungkin. Ya,
murid-murid yang sederhana itu dapat melawan penjaga-penjaga yang diberikan atau ditunjuk untuk menjaga kubur Yesus. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus hanya pingsan saja. Tidak benar, itu juga tidak benar ya. Para prajurit Roma sudah memastikan bahwa Yesus itu mati ketika hendak meremukkan kakinya. Yesus, mereka tidak jadi karena Yesus sudah dalam keadaan mati, meninggal. Ya, kita bisa lihat itu di dalam Yohanes 19 ayat 31 dan 32 ya. Saya tidak bacakan, nanti bisa lihat di rumah. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa kebangkitan Yesus hanya sebuah ilusi ya. Ini juga tidak benar ya. Sangat mengada-ada. Ilusi biasanya hanya terjadi pada waktu orang dalam waktu yang singkat dan tidak benar-benar dalam keadaan hidup ya. Jadi ilusi itu tidak bersifat fisik, tapi Yesus itu bangkit dari sentuhan, bahkan makan bersama-sama dengan muridnya. Itu menyatakan bahwa dia betul-betul ada, dia bangkit secara badan ini. Dan kita tahu bahwa bukan satu ilusi. Boleh saja orang-orang mengatakan ilusi dan sebagainya ya. Tapi itu tidak benar. Firman Tuhanlah yang harus kita lihat dan kita baca kembali. Dan kita banding-bandingkan dengan tadi yang saya sudah katakan. Ya, maka dengan demikian Yesus itu benar-benar bangkit dari kematian. Betul? Yesus bangkit dari kematian? Amin ya. Dan berulang kali dia juga menampakkan dirinya selama 40 hari. Sehingga para muridnya percaya dengan sepenuh hati akan kebangkitan ini tanpa keraguan sedikit pun. Tuhan akan meyakinkan. Ya, 40 hari itu dia menampakkan diri kepada semua murid-muridnya, ya, sehingga murid-muridnya itu percaya. Ya. Murid yang tidak percaya siapa itu? Murid yang tidak percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Thomas, ya, Thomas yang telah tidak percaya. Tuhan Yesus tiba-tiba muncul di dalam pertemuan mereka itu dan hadir maksud saya dan mengatakan ya, panggil Thomas untuk mencucukkan tangannya ke dalam lubang paku itu. Iya, ini satu bukti bahwa Tuhan Yesus benar bangkit. Tuhan Yesus bangkit. Ya, maksud yang berikutnya adalah untuk mempersiapkan para muridnya untuk meneruskan pelayanannya. Ya, dalam jangka waktu 40 hari Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk meneruskan pelayanannya. Setelah kenaikannya di surga, karena Tuhan Yesus hadir secara fisik dan memang bisa saja ya, karena begitu gembiranya mungkin para murid yang mengalami kebangkitan Tuhan ya, kemudian bisa mengabarkan atau mewartakan apa yang mereka lihat dan percaya, tetapi bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Tapi setelah persiapan atau dipersiapkan para murid-muridnya itu harus menunggu di Yerusalem. Mereka harus menunggu sampai Roh Kudus dicurahkan. Ya, itu pesan ya dari Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Yaitu sebagai perlengkapan ilahi di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang keempat. Dengan demikian pelayanan setelah kebangkitan Tuhan Yesus dilaksanakan dengan kekuatan Roh Kudus, ya, melalui Holy Spirit power, bukan dengan kekuatan manusia, manpower, ya. Kita tahu bahwa Roh Kuduslah yang membuat kita menjadi berani dan menjadi tangguh untuk melakukan atau menjadikan kesaksian bagi orang-orang supaya mereka boleh terima Juru Selamat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu dengan apa? Dengan bersaksi. Bilang bersaksilah. Dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu adalah pesan Tuhan kepada kita semua. Bagaimana? Apakah kita sudah melakukannya untuk bersaksi? Aduh, saya nggak bisa nih, saya kalau bersaksi saya gemeter ya nggak. Aduh, saya juga takut nanti kalau tiba-tiba orangnya itu nggak senang dan tiba-tiba terjadi keributan. Gimana dengan?
Kalau gitu bagaimana? Tapi kita yang sekarang ada di tempat ini harus menjadi saksi dari Tuhan Yesus. Harus mengasih tahu bahwa Tuhan Yesuslah yang dapat menyelamatkan kita. Ya, kadang kita takut untuk bersaksi. Dengan siapa saja, ya, dengan siapa saja kita harus berani untuk bersaksi. Memberitahukan kebenaran firman Tuhan. Berani Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Di luar itu tidak ada lagi kuasa-kuasa lain yang dapat membawa kita ke dalam surga. Karena Dialah yang datang dari surga ke dalam dunia ini dan Dia sudah kembali lagi ke surga. Kita syukur karena kita tidak menyembah kepada Allah yang mati. Ya, banyak kali kita melihat bahwa orang-orang mungkin ada yang menyembah ke langit tapi nggak tahu menyembah ke siapa ya, nggak ngerti kan, nggak ada sosoknya dan juga tidak pernah tahu. Ya, dulu ayah saya selalu bilang katanya harus berdoa sama Tuhan atau Tian, ya, bilang begitu, ya, dan selalu bilang harus menyembah kepada siapa kita nggak tahu. Nah itu, tapi kalau kita bersyukur sekarang kita tahu bahwa kita menyembah kepada Tuhan Yesus, ya, untuk menggenapi Injil Yohanes yang berikutnya adalah masih banyak hal lain lagi yang diperbuat Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat menuliskan semua kitab yang harus ditulis itu. Kita lihat di dalam Yohanes 21 ayat 25, di situ dituliskan juga bahwa tidak mungkin untuk menuliskan apa yang telah dilakukan oleh para murid-muridnya. Ya, jadi kita lihat bahwa kita harus berani untuk mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Dan kita harus berusaha untuk membawa mereka percaya kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Demikian juga pelayanan setelah kebangkitan Tuhan, Yesus dikatakan yang telah dilaksanakan dengan kekuatan Roh Kudus, bukan kekuatan manusia. Yesus dengan kekuatan Roh Kudus dapat kekuatan untuk berani bersaksi. Dan selama 3 tahun Tuhan Yesus berani untuk berjalan ke sana kemari untuk membuat mujizat yang luar biasa. Dan selama 40 hari setelah kebangkitan maka Tuhan tidak langsung naik ke surga, tapi Dia berusaha untuk memberi kepada murid-muridnya itu percaya dengan sungguh, ya, supaya murid-murid yang ditinggalkan itu tidak merasa ditinggalkan, ya, karena kita tahu bahwa ada perjalanan 2 orang itu ke Emmaus dan dia mengatakan bahwa dia membicarakan bahwa mereka akan kembali lagi ke pekerjaan mereka yang lampau, ya, tapi akhirnya mereka mengetahui bahwa mereka berjalan bersama dengan Yesus. Jadi Yesus betul-betul ada bersama dengan kita. Kita tidak perlu khawatir lagi, ya. Kita mau melayani dengan sungguh, ya. Terutama pada saat kebangkitannya dan saat kenaikannya ke surga, kita harus percaya bahwa Dia benar-benar hidup. Dia benar-benar hidup. Dia telah mati dan bangkit dan naik ke surga. Dan hanya tinggal satu lagi yang belum digenapi, yaitu untuk datang di awan-awan untuk menjemput kita semua yang percaya. Ya, dan kita akan naik dan tinggal bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Dan kasih tahu waktu kenaikan Yesus ke surga, itu banyak yang mengatakan atau ada banyak gambar-gambar dikirikan bahwa Dia sedang menyiapkan tempat bagi kita. Puji Tuhan, kita tidak perlu khawatir lagi. Kalau di dunia kita harus kontrak mungkin ya. Kalau kontrak itu harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu sangat sulit sekali. Ya, karena mungkin kita punya barang, kita mempunyai segala sesuatu yang harus dibawa lagi. Ya, mungkin yang sekarang ini kontrak
akan merasakan seperti itu, ya. Harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, harus membawa semuanya. Kalau yang punya rumah sendiri nggak pernah merasakan hal itu, ya. Tapi kalau yang kontrak itu bisa merasakan bahwa mereka itu harus pindah lagi, pindah lagi. Puji Tuhan, kalau kita pada saat ini di dalam dunia ini mungkin kita tidak kontrak, tapi kalau yang mempunyai kontrak jangan khawatir. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia pulang ke rumah Bapa, dia naik ke surga dan menyiapkan tempat bagi kita. Puji Tuhan. Ya, kalau kontrak itu sangat mahal sekali, ya. Dan kalau kita juga mau beli rumah pada saat ini, ada yang murah? Ada yang murah. Ya, tapi dekat pinggir rel kereta. Ada. Saya tidak menghina untuk orang-orang yang tinggal di dalam di jalan rel kereta itu, tapi harus bersyukur masih mempunyai tempat. Ya, harus pulang. Kalau kita nanti dipanggil pulang oleh Tuhan, itu dipanggil pulang untuk bertemu dengan Bapak, ke rumah Bapak. Iya. Ada yang mau cepat-cepat ke rumah Bapak? Ada? Cuma satu orang yang angkat tangan. Yang lain tidak mau pulang ke rumah Bapak. Enggak punya rumah. Kalau mau pulang ke rumah Bapak berarti harus, bukan saya yang bilang ya, jangan saya yang bilang ya. Tapi memang betul kan kalau kita mau, kalau orang kita di rumah ibadah duka selalu bilang selamat jalan pulang ke rumah Bapak. Iya, itu dia. Jadi berarti kalau kita mau cepat-cepat pulang, kita harus mati dulu. Ya, tapi jangan melakukan perbuatan yang konyol ya, mungkin mengambil jalan pintas, tidak. Ya, tapi kita tahu bahwa kita mempunyai tempat. Tuhan telah jamin kita untuk punya tempat di dalam surga. Di dalam dunia ini tidak ada hal-hal yang gratis ya. Semua pasti harus bayar. Jadi kita bersyukur kita telah diselamatkan. Ya, kita bersyukur kita bisa berada pada saat ini. Walaupun berbagai-bagai halangan, tapi kita harus bisa tetap menghadapinya. Ya, kita tidak perlu khawatir bahwa Tuhan itu sepertinya tidak ada waktu kita membutuhkan. Tidak. Kita harus sabar dengan ini, ya. Sebagai ilustrasi di ayat yang berikutnya ini adalah dikasih tahu di dalam Amsal 23 ayat 18, ya. Di situ dituliskan bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Harapanmu tidak akan hilang. Kadang-kadang karena begitu besar mungkin tekanan di dalam dunia ini sehingga kita merasa bahwa Tuhan tidak bersama dengan kita. Tidak, sebenarnya Tuhan selalu bersama dengan kita. Ya, Dia melakukan segala kebaikan buat kita bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi jangan kita berpikir bahwa sekarang ini kita mengalami banyak sekali kesukaran sehingga kita pikir bahwa aduh, saya udah gak kuat lagi dan seterusnya, ya. Ada satu ilustrasi ini bahwa kita tahu bahwa Israel atau di Timur Tengah itu kita tahu bahwa adalah kota yang kecil sekali, ya. Penduduknya diperkirakan hanya beberapa juta saja, ya. Dan terjadi keributan ya di Israel ini. Ini sudah biasa di tahun 2011 sampai tahun 2016 ini ternyata Israel bisa menahan rudal-rudal yang diarahkan ke tempatnya, ya, yaitu dengan yang diberikan nama itu dengan Iron Dome atau kubu besi, ya, yang menghancurkan kota-kota seperti kita tahu Afghanistan, Iran itu kota-kotanya hancur dengan rudal yang dikirimkan dari berbagai-bagai negara yang tidak menyenanginya, ya. Bagaimana dengan kita kalau sampai nyasar? Kita akan pulang ke rumah Bapa. Jangan khawatir ya. Jangan, kalau kita pikir kita jadi khawatir, gimana nanti ya kalau saya ini belum siap. Siaplah dari sekarang ya. Kalau sampai rudal ada yang nyasar ke tempat kita,
kita pulang ke rumah Bapa. Puji Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir, ya. Jadi kita lihat bahwa 1.500 target rudal itu sudah dipukul balik atau dihancurkan dan tidak menghancurkan kota yang kecil itu, yang jumlahnya hanya 10 juta orang, tapi sedikit sekali ya kalau dibandingkan dengan Indonesia. Berapa Indonesia? 250 juta itu dulu berapa tahun yang lalu, mungkin sekarang udah bertambah ya. Sejak pandemi, sejak tidak boleh keluar, diam di rumah, lockdown, terjadi banyak hal-hal di mana bayi itu bertambah. Ya, puji Tuhan. Karena Tuhan juga suruh memenuhikan bumi ini ya, betul? Iya, jadi nggak usah khawatir. Dan kita lihat bahwa kalau dibandingkan dengan Indonesia itu, Israel ini atau ya penduduk Yahudi ini sangat sedikit sekali, hanya 100 juta, ya 10 juta maksud saya. Ya, kenapa Israel bisa demikian bertahan, ya walaupun ditekan, ya tidak digoyahkan, walaupun dihadang, waktu ditantang kesulitan, tapi mereka melihat bahwa tekanan yang dilihat itu sebagai kesempatan mereka untuk tidak berputus harap. Karena serangan-serangan dan tantangan dan halangan yang terus saja berdatangan, tapi mereka menganggap bahwa masalah atau tekanan itu adalah merupakan peluang bagi mereka. Akhirnya mereka bisa menciptakan alat-alat yang sangat luar biasa. Dan sebagian besar penemu di dunia ini adalah orang Yahudi. Puji Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita adalah Yahudi secara rohani? Iya. Maka itu sangat luar biasa. Allah sangat mengasihi. Karena Allah bilang bahwa bangsa Israel itu adalah biji mata Allah. Ya. Jadi kita tidak bisa mengutuk mereka. Tapi kita harus memberkati mereka. Dan kita tahu bahwa masih banyak hal-hal yang terjadi di dalam orang-orang di Israel tersebut. Tapi kita tahu bahwa kita sadar bahwa kita juga harus mempunyai sikap yang sama. Ya, dalam Amsal tadi dikatakan bahwa ya kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas, karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Itu bukan janji saya ya, tapi janji Tuhan. Seperti itu kita lihat di dalam orang-orang ya di Israel ini. Ya, walaupun dia ditekan, penuh dengan masalah. Kalau sekarang kita ini baru mungkin di PHK, kita sudah putus asa, bagaimana ini kehidupan saya dan seterusnya. Tapi berusahalah, seperti orang Israel ini, dikatakan bahwa walaupun mereka ditekan, mereka tidak mau dikalahkan dengan masalah. Penuh kekecewaan, putus asa, tidak sama sekali. Karena mereka tahu bahwa tantangan masalah ini adalah merupakan batu loncatan bagi mereka. Sehingga mereka tidak goyah, tidak digoncangkan masalah. Jangan bimbang, ya. Dengan tantangan, semua peluang untuk kita menang. Ya, masalah adalah kesempatan untuk kita menjadikan batu loncatan. Ya, jangan kita mau kalah dengan masalah. Ya, kadang-kadang orang sudah putus asa dengan masalah, apalagi dengan adanya pandemi ini ya. Banyak orang-orang yang putus asa dan melakukan bunuh diri. Dan ada banyak sekali katanya di negeri Tiongkok itu katanya banyak sekali orang yang bunuh diri. Saya tidak tahu itu benar atau tidak, karena mereka lockdown terus ya. Tidak dapat keluar kemana-mana. Mereka keras sekali dijaga dan tidak boleh keluar tanpa izin. Akhirnya mereka bisa membunuh diri, ya. Dan mereka sepertinya tidak ada lagi harap, hilang harap. Tapi kita harus tetap bangkit, ya. Dalam Amsal 23 ayat 18 ini kasih tahu bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kalau kita mempunyai harapan, pasti harapan kita akan tercapai,
Ya, asal kita kuat dan tidak goyah. Ya. Tuhan telah menyediakan masa depan. Tuhan sudah menjadikan harapan datang kepadanya dalam pujian dan doa, firman dan renungan. Yesus akan menyediakan atau akan menyegarkan kita, menyediakan tempat bagi kita, menyegarkan kita, dan dia akan mengobati kekecewaan hati kita. Dan dia juga berjanji akan memulihkan dan mengangkat beban yang menghimpit kita. Datang kepadanya sebagai mana adanya. Ungkapkanlah dan curahkanlah segalanya. Kita tahu bahwa tangannya tidak kurang panjang untuk memeluk kita atau mengangkat kita. Dan telinganya tidak kurang pendek atau tidak kurang panjang atau tidak kurang tajam untuk mendengar semua keluhan kita. Jadi kita tahu ya bahwa sekarang kita tidak perlu lagi merasa kecewa. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita mempunyai kekuatan selalu. Ya, kalau kita hanya orang-orang yang berharap kepada Tuhan, mempunyai kekuatan yang baru, walaupun dia harus berjalan, tidak menjadi lelah. Ya, puji Tuhan. Tapi kalau kita tidak berjalan bersama Tuhan, kita mungkin akan merasa bahwa wah, sangat berat sekali. Ya, kita tidak perlu sinis atau pesimis. Ya, ayo kita bangkit dari masalah-masalah yang telah menimpa kita di saat pandemi itu. Ya, masalah dan tantangan kehidupan sempat membuat kita tertekan, tapi kita tidak putus asa. Bagaimana Anda melihat sebagai peluang dan loncatan tadi yang seperti dikasih tahu ya di ayat yang pertama itu bahwa masih ada Tuhan, harapan itu pasti ada. Ya, harapan itu pasti ada bagi kita yang percaya kepada Tuhan dan kita tidak perlu khawatir. Dan kalau kita bergantung, berharap kepada Tuhan, pasti kita mempunyai kekuatan yang baru. Ya, kita tidak perlu khawatir. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin setelah kita mendengar firman Tuhan ini, kita tidak lagi merasa tertekan, ya. Karena waktu kita mendapat tekanan yang berat, itu adalah merupakan loncatan bagi kita untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dan kita tahu bahwa kalau Tuhan beserta dengan kita, pasti Dia akan menunjukkan jalan apa yang harus kita lakukan. Ya, banyak orang-orang yang menjadikan keadaan yang lalu itu menjadikan mereka, mungkin menjadikan mereka punya usaha, ya, karena mereka di PHK, mereka tidak diam dan mereka tidak kecewa, tapi mereka berusaha untuk melakukan sesuatu dan akhirnya mereka bisa menjadi pengusaha. Luar biasa ya. Kalau orang-orang yang merasa bahwa sangat tertekan sekali dan dia tidak berpikir bahwa alam menyertai dia, lalu dia mengadakan jalan singkat yaitu dengan bunuh diri. Tidak seperti itu. Ya, memang mereka pikir mereka bisa bertemu dengan Bapa, tapi mereka tidak bertemu dengan Bapa. Ya, mereka di tempat yang lain yang sangat mengerikan. Ya, jadi langkah yang kita harus lakukan, kita harus berusaha untuk tetap bangkit dan kuat, ya, karena ada harapan bagi kita. Di dalam Amsal itu dijelaskan bahwa masih ada harapan bagi kita. Dan pada pagi ini mungkin kita datang dengan hati yang susah, ya, dengan hati yang ya gundah gulana mungkin ya, tapi kita tahu bahwa pasti ada harapan waktu kita datang kepada Tuhan. Dan Dia akan membuka jalan bagi kita. Dia akan membuka jalan bagi kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Oh, cuma segini kok. Biarlah kita menyiapkan hati kita betul-betul untuk berharap hanya kepada Tuhan. Dan tidak lagi memikirkan bahwa nanti gimana ya. Tapi Tuhan pasti akan menjaga kita dan kita dapat
mengalahkan masalah. Ya, bukan kita ditekan oleh masalah, tapi kita dapat mengalahkan masalah. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita akan menyanyikan satu pujian lagi sebelum kita saya menyerahkan mimbar ini kepada yang berikutnya. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengar satu pujian lagi. Puji Tuhan. Kita akan menyanyi satu pujian. Kita akan menyanyi penolong yang selalu setia. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi. Tak pernah dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara, saya undang kita akan bangkit berdiri. Kita juga akan mencari kuasa Roh Kudus pada saat ini. Kita mau kita semua dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Waktu kita berdoa dan meminta, Pak, Tuhan akan memberikan kuasanya kepada kita. Saat inilah, selama 10 hari ini kita akan berdoa untuk menerima kepenuhan kuasa Roh Kudus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap setia Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita berdoa untuk memenuhi, untuk mendapatkan kuasa Roh Kudus. Mari kita akan satukan hati kita untuk mendapat kekuatan yang baru, menerima kuasa, menerima Roh Kudus. Waktu kita mempunyai kuasa, kita menjadi berani untuk bersaksi. Kita dapat mendoakan orang-orang dalam keadaan yang sakit dan lemah. Mari yang mau menerima kuasa Roh Tuhan, berdoa masing-masing di tempat. Kita percaya tuh, hadirat Tuhan ada di sini. Dan Dia bersedia untuk mencurahkan kuasa Roh Kudus kepada kita. Bagi kita yang merindukannya. Oh, haleluya, haleluya. Jangan berdiam. Mari kita datang kepada Dia. Kita minta kuasanya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya.
Mari kita berdoa, jangan berdiam. Mari untuk beberapa menit ini kita tetap berdoa kepada Tuhan. Supaya Dia mencurahkan kuasa rohnya di tengah-tengah kita pada pagi ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, mari Tuhan Kau mau curahkan kuasa roh-Mu kepada kita Tuhan. Pada kami semua pada pagi ini Tuhan yang benar-benar rindu untuk menerima kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, kami tidak merasa tertekan Tuhan, tapi kami berjalan bersama dengan Engkau. Biarlah Tuhan kami mau Tuhan Engkau memberikan kami kuasa roh-Mu Tuhan. Sehingga kami berani bersaksi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari yang merindukan boleh berdoa supaya Tuhan Yesus akan mencurahkan kuasa rohnya. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sama seperti murid-murid pada waktu itu. Disuruh tunggu di Yerusalem untuk menerima kuasa, kepenuhan kuasa Roh Kudus kepada kita. Mari kita pun bisa mendapatkan kuasa tersebut. Minta kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kuasa Roh Kudus. Dia akan memberikan kuasa Roh Kudus. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan kekuatan Roh Kudus kita dapat bersaksi. Kita dapat mendapat kekuatan dari Dia. Kita dapat mendoakan orang-orang yang sakit dan mereka boleh menerima kesembuhan. Minta kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Di tempat kita ini tidak diajarkan berbahasa roh. Mari kita berbahasa roh, tidak ya. Tapi kita mau mencari penuhan kuasa roh Tuhan. Sehingga kuasa Tuhan itu boleh datang dan menghampiri kita. Dan kita boleh menerima kuasa Tuhan. Dan kita tidak berdoa bilang, mari kita berbahasa roh. Tidak seperti itu. Ya. Tapi kita mau dipenuhi dengan kuasa roh Tuhan. Kita mau dipenuhi dengan kuasa roh Tuhan. Kalau bahasa-bahasa mungkin kita bisa berdoa, kita bisa pelajari. Tapi kalau bahasa roh tidak, kita harus mencari sendiri. Dan kita akan menerima waktu kita sungguh-sungguh mencari kuasa roh Tuhan. Puji Tuhan, mari berseru kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari berseru kepadanya. Kita tahu bahwa ada kuasa Tuhan di tempat ini. Ada hadirat Tuhan di tempat ini. Jangan ragu, jangan berpikir bahwa aduh saya malu ya dengan kawan-kawan sebelah saya. Waktu saya mau datang kepada Tuhan untuk menerima kuasa roh Tuhan. Mari berseru kepadanya, minta kuasa rohnya untuk datang dan turun penuhi kita semua pada pagi ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari datang dan penuhi kami dengan kuasa roh-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tahu Tuhan Engkau penolong kami. Engkau tidak pernah gagal dalam haleluya di dalam memimpin kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Jangan terdiam, mari tetap berdoa, tetap berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kau lembut, Kaulah penghibur, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati menyuruh Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Bamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir
hadir di sini, Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau manis, Kau lembut, Allah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, buka hati nyembah-Mu Yesus. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati nyembah-Mu Yesus. Penuhi kami kuasa Allah Maha Tinggi. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kuasa-Mu tetap ada bersama dengan kami. Dan biarlah waktu kami jalan pulang Tuhan, Engkau tetap memenuhi kami. Dan Engkau saja yang akan menolong kepada kami untuk bisa menerima kuasa-Mu Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Kami percaya dengan sungguh kuasa-Mu ada bersama dengan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Puji Tuhan, amin, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Mari silakan yang melanjutkannya. Puji nama Tuhan, terima kasih buat Om Fajar, buat firman-Nya. Dalam firman Tuhan tadi saya mengambil sedikit ayat yang dibacakan. Bahwa masa depan kita sungguh ada, amin. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Sebelum kita akan memberikan persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, segala hormat, puji, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang besar. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Engkau yang tidak pernah tinggalkan dan membiarkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur. Kami sudah memuji dan meninggikan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Saatnya Tuhan kami membawa korban ucapan syukur kami. Karena Engkau begitu amat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ajar kami memberikan yang terbaik. Karena Engkau sudah mengajarkan terlebih dahulu memberikan yang paling baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau sudah memberikan nyawa-Mu buat kami. Terima kasih Bapa, sucikan dan kuduskan persembahan kami. Biar semuanya hanya untuk mendatangkan kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan nyanyikan pujian Kau ubah ratapku jadi tarian. Jiwaku bermasmur.
kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus yang memberkati. Saya serahkan kepada yang melanjutkan. Selamat pagi. Ya, biasa shalom ya. Ya, terima kasih sudah pada datang. Tuhan berkati. Ya, tetap setia beribadah. Kita mulai sebenarnya ibadah jam berapa? 7:30 sebenarnya ya. 7:30 itu kita akan ada doa dan dilanjutkan dengan prayer service, puji-pujian. Tujuannya apa sih? Jadi kita untuk mempersiapkan diri untuk beribadah pada Tuhan. Ya, jangan orang sudah lari tergopoh-gopoh datang telat. Ya, malu sama Tuhan. Kalau bisa usahakan datang jangan telat, jangan terlambat. Ya. Kita selalu mau ditolong Tuhan, jangan sampai kita terlambat. Jadi kalau beribadah, usahakan sebelum ibadah mulai hadir. Demikian juga sore. Kenapa saya bilang jam 5? Sebenarnya kita mulai 5:30. Ya, jadi yang masih kerja di toko jam 5 pulang, nggak apa-apa. Datang 5:30, silakan. Jadi ibadah sore itu dikhususkan untuk yang masih bekerja dan pulang agak terlambat. Ya, kalau yang nggak bisa bangun silakan datang minggu sore. Sama aja kok ibadahnya seperti ini. Ya, tidak ada yang beda-beda. Baptisan air sudah, yang mau menikah ada beberapa yang daftar. Hubungi saya dan mengisi formulirnya, atau yang mau diteguhkan juga. Acara sepekan sudah tahu, sudah hafal? Jadwal sepekan hari Minggu biasa. Hari Senin ada latihan, hari Selasa ada doa, hari Rabu kita ada latihan lagi. Hari Kamis ada ibadah, komsel, PPK gabungan. Hari Jumat kaum wanita pukul 3, 7:30 kaum pria. Dewasa muda hari Sabtu 6:30 malam dan hari Minggu kembali seperti semula. Jam 12 siang hari Minggu ada remaja juga ya. Saudara, sedikit sebelum saya tutup, masih ada 10 menit. Hari Selasa kalau nggak salah ya, saya baca koran. Di situ ditulis mengenai perang Ukraina dan Rusia. Mereka bingung, kenapa nih Ukraina sudah 3 bulan lebih tidak bisa dikalahkan. Dan pengamat militer bilang, kemungkinan besar karena kebobrokan Rusia militernya. Yang saya mau bicarakan di sini begini, dunia makin tidak aman. Dan saudara, makin hari kesulitan akan makin datang. Pengamat itu akan bilang, dalam seperti ini kita harus lebih khawatir. Kenapa? Karena Rusia akan setiap saat akan membom atom Kiev, kota Ukraina. Karena dia tidak mau malu. Kalau bom atom sudah dijatuhkan, keadaan dunia melebihi daripada COVID. Tahu berita terakhir lagi yang lebih menyeramkan? Pertemuan 4 negara Pasifik. Australia, Amerika, Jepang, dan India. Dan di situ dibilang di konferensi pers, bagaimana kalau Cina menyerang Taiwan? Amerika dengan tegas bilang Joe Biden, Amerika akan mengeluarkan kekuatan senjatanya. Dan dia akan berperang. Tanda zaman sudah makin mengerucut. Saudara siap-siap. Siapapun akan meninggal setiap saat. Ya, siapkan dirimu. Makanya kita gereja juga sudah siap-siap. Kita bikin tim kedukaan. Ya. Aneh ya, tapi di banyak gereja ternyata sudah punya melayani orang-orang yang meninggal, keluarganya. Supaya keluarganya dimenangkan buat Tuhan.
Ya, kita sudah memulai membuat tim ini dan kita akan coba melatih. Seperti praise service, praise and worship. Oke, kita akhiri sebelum nanti ditutup dengan Om Fajar. Saya ada sebuah lagu yang cukup menguatkan. Sudah lama tidak dinyanyikan. Bisa tebak? Untuk menghadapi zaman-zaman seperti ini, kita perlu Tuhan, bawa Tuhan juga. Bawa Tuhan juga gunung batuku. Bawa Tuhan juga kota bentengku. Bawa Tuhan juga penolongku. Saudara, saat-saat seperti ini kita hanya perlu dekat sama Tuhan. Keadaan dunia begitu menakutkan. Saya baca koran ini. Waduh, saya bilang, ke depan kita nggak makin enak. Ya, benar rumah kita itu di surga. Punya rumah di sini banyak, percuma. Suatu saat, saya ada dengar kemarin nih, siapa nih? Ada satu jemaat bilang, saya beli rumah katanya, saya nggak usah sebut ya. Tetangganya ngebor sumur, keluarnya lumpur penuh sama gas. Untung nggak kayak Lapindo, keburu ketutup. Saudara punya banyak rumah dimanapun mewah, tiba-tiba sumurnya meledak, keluar gas. Udah nggak ada harganya. Mau itu rumah 100 miliar, 1 triliun, tidak akan ada harganya. Ya, makanya kalau mau ikut Tuhan, satu. Tuhan bilang apa? Jangan lupa berbuat baik. Ya, saudara lihat saudaramu yang susah, yang perlu dibantu ditolong. Kalau saudara mampu, bantu dia. Karena kita saudara dalam Tuhan harus saling menolong dan membantu. Mari kita berdiri, kita akan nyanyi bawa Tuhan juga. Nomor 541, Kidung-Kidung Kesukaan. Bawa Tuhan juga, gunung batuku. Bawa Tuhan juga, kota bentengku. Nyanyi yang semangat saudara, bersorak. Dia itu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bawa Tuhan juga, gunung batuku. Bawa Tuhan juga, kota bentengku. Bawa Tuhan juga, penolongku. Yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya.
Bapa di dalam surga, Bapa yang baik. Kami bersyukur kami boleh menyelesaikan ibadah pada pagi ini. Engkau telah memimpin dari awal sampai akhir Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai kami waktu kami akan meninggalkan tempat ini. Engkau akan menolong Tuhan bagi mereka yang tidak dapat hadir pada pagi ini. Atau mungkin mereka dalam keadaan sakit dan lemah. Engkau mau lawat Tuhan sehingga mereka boleh Engkau pulihkan. Dan mereka boleh datang kembali ke tempat ini, berbakti bersama-sama dengan kami. Dan biarlah Tuhan Engkau saja akan menolong segala aktivitas yang akan kami lakukan pada hari-hari yang akan kami lewati ini. Engkau tetap menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Biarlah kami hanya berharap hanya kepada Engkau saja. Dan Engkaulah yang akan memimpin kepada kami. Dan biarlah Tuhan Engkau juga akan berikan berkat-berkat-Mu. Dan pada pagi ini juga kami akan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada-Mu. Biarlah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan ini dengan Roh Kudus akan tinggal tetap mulai hari ini sampai Engkau datang kembali menjemput kami di awan-awan. Dan kami boleh tinggal bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya di dalam kekekalan. Dan biarlah kita semua yang percaya mengatakan amin, amin.